Sambutan berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bupati Kutai Timur yang diwakili oleh Bapak Dr. Sudirman Latif SH MSI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sanusah, ibu saya Pak Kapolres, Bapak yang mewakili Pak dan Nana, yang saya hormati seluruh kepala OPD yang hadir pada kesempatan ini, yang sama-sama kita muliakan tamu kita yang sudah sangat luar biasa, yang hari ini hadir di tengah-tengah kita, Bapak Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Mas Guri MSI. Selamat datang Pak di sana, Pak Prof. Yang saya hormati Ketua Program Pasca Unisma, Bapak Profesor Haji Mas Said MPhD. Selamat datang Pak di Kota Sangatta. Yang saya hormati Ketua Kapolri Program S3 Unisma, Bapak Profesor Dr. Haji Junaidi Uni MA. Selamat datang Bapak di Kota Sangatta. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, terkhusus kepada seluruh sivitas akademika Uni Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta yang sudah luar biasa pada pagi hari ini menghadiri acara yang sangat amat luar biasa, studi general. Topiknya juga sangat amat luar biasa. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, kesempatan ini saya kelihatannya mewakili beberapa lembaga. Yang pertama wakil Pak Bupati, Pak, selaku asisten administrasi umum, diminta mewakili beliau. Untuk itu saya menyampaikan permohonan maaf beliau karena dalam kesempatan yang sama ini juga ada acara yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau. Yang kedua, juga ada undangan masuk ke inspektorat Pak untuk menghadiri. Saya kebetulan pertanggal 12 Agustus juga menjadi pelaksana tugas inspektur daerah. Yang ketiga juga saya masuk ke Dinas Lingkungan Hidup. Saya 2 bulan ini menjadi pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Jadi merangkap beberapa jabatan karena kepala dinasnya hari Senin diwakili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah meninggal dunia. Dan Bapak Ibu yang hadirin yang saya hormati, kemarin juga kami menerima berita duka. Guru besar kami, Rektor Universitas Merdeka Malang, juga dipanggil menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mohon berkenan kita semua yang hadir pada kesempatan ini
menundukkan kepala sejenak seraya membacakan surat Al-Fatihah kepada kedua beliau itu. Mari sama-sama kita mengirimkan doa seraya membaca surat Al-Fatihah. Dimulai. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada tamu kita yang luar biasa, ketiga profesor. Betul apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua saya tadi. Saya juga baru kali ini rasanya menghadiri acara yang luar biasa seperti ini. Seandainya jam 10 ini saya tidak ada membuka acara di kantor Batik, saya akan ikut sampai akhir dari kegiatan ini dengan topik yang luar biasa. Malang bagi saya rasanya jadi kota kedua, Pak Rektor. Karena sejak 2014 saya kuliah di Universitas Merdeka Malang, hampir saya menjadi mahasiswa abadi Pak Prof. 7 tahun belum bisa selesai S3-nya. Tapi tidak kapok Pak Prof. Akhirnya saya minta juga istri saya harus ikut juga kuliah di sana. Karena tanggal 28 harus mampu ujian, sama-sama kuliah di Malang. Ini mengingat betapa pentingnya perguruan tinggi, betapa pentingnya pendidikan itu. Kalau cepat mungkin, tapi tidak terlambat, Pak Rektor. Kami sudah membangun kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Malang, Pak. Dengan Universitas Brawijaya, dengan Universitas Merdeka Malang, dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Tinggal mungkin ini lewat Pak Ketua Yayasan, nanti secepatnya kita membangun MOU dengan Unisma. Kenapa saya sampaikan itu? Karena kebetulan saya 17 tahun di Badan Kepegawaian Daerah yang notabene juga menangani pengembangan sumber daya manusia. Dan kali ini saya jadi asisten administrasi umum juga, kebetulan masih tupoksinya masih membidangi bidang itu. Betapa pentingnya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi itu. Kalau saya berhadapan di tengah-tengah mahasiswa, Pak Rektor, saya di habitat saya sendiri, Pak. Kebetulan jadi guru cukup lama juga, mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, Pak. Hari ini alhamdulillah juga masih menjadi staf pengajar di beberapa perguruan tinggi, termasuk di Universitas Mulawar Samarinda. Saya ngambil sampai ini, Pak. Kenapa? Pekerjaan ini amat sangat mulia itu jadi guru. Cuma motivasi awalnya saya beda, Pak. Karena orang tua petani tidak mampu menyekolahkan saya. Saya tinggal di panti asuhan di Yayasan Pembinaan Kesejahteraan Cacat Tunanetra Indonesia Sulawesi Selatan. Tahun 85 saya masuk di yayasan itu. Yayasan yang mendirikan sekolah luar biasa. Kebetulan cacat netra semua. Saya ngajar pakai huruf Braille, Pak. 12 tahun aja di sana. Hijrah Kalimantan Timur 94 yang perlu saya sampaikan, ngajar di pondok pesantren di Batu Hai itu Garong sebelum pemekaran. Lalu sorenya menjadi staf pengajar di Universitas Kutai Kartanegara. Perlu saya sampaikan ini, tapi lanjutannya seperti apa, Pak? Karena beberapa saat yang lalu teman-teman dari Sivitas Akademika, baik Stiper maupun Stais sempat datang ke kantor Bupati, Pak. Bupati minta saya menghadapi teman-teman terkait dengan masalah kelangsungan daripada Stais dan Stiper itu. Saya sempat meneteskan air mata. Sampai hari ini saya sudah berbisik-bisik dengan Ibu Ketua tadi. Saya tahu persis bagaimana permasalahan yang dihadapi
oleh kedua perguruan tinggi. Kata ini apa yang disampaikan oleh Pak Ketua itu tadi, Pak Subhan suatu. Tapi insya Allah yakin hari ini Jumat kemarin Bu Ketua, saya apa boleh buat agak sedikit mengintervensi turun ke bawah. Hari Jumat tolong sebelum hari kemerdekaan anggaran stipendiat saya cek. Permasalahan ternyata tidak sepele Bapak Ibu yang saya hormati, karena dananya dana pola hibah. Aturan pemerintah sekarang tidak boleh memberikan hibah secara terus-menerus sepanjang waktu, sehingga kita harus meminta menyampaikannya ke APH, khususnya ke Kejari. Kita minta dulu legal videonya seperti apa. Alhamdulillah 3 hari yang lalu kami dapat informasi, insya Allah diperbolehkan untuk ini Pak. Sehingga dana 9 miliar stiper dan 7 miliar untuk size insya Allah segera dibayar. Terkait dengan itu lagi Bapak Ibu yang saya hormati, saya konon kabarnya diinformasikan oleh Kabar Hukum Pak Aziznya, kami sudah membuat draftnya, itu akan menjadi ketua tim merger antara size dan stiper. Tapi kalau saya bilang, ayo kita pikirkan nanti sama-sama seperti apa sih kelangsungan dari kedua perguruan tinggi ini. Yang intinya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman tadi, betul. Kutai Timur punya anggaran yang amat sangat besar, tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Angkanya berapa tahun ini? 14,7 triliun. Dan mandatori anggaran pos pendidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, berapa? 20% dari harus poskan anggaran pendidikan. Nah, inilah yang menjadi komitmen kita. Bagaimana mengelola kedua kampus kita yang luar biasa ini? Karena di awal pembentukan Kabupaten Kutai Timur, filosofinya adalah menjadikan Kabupaten Kutai Timur ini menjadi pusat pengembangan agrobisnis dan agroindustri. Lalu kemudian ditindaklanjuti dengan di awal-awal pembentukan kabupaten ini di tahun 2000 dibentuklah stiper dan BLKIN untuk mendukung kabupaten ini menjadi pusat pengembangan agrobisnis. Apa peran sains? Bahwa sumber daya diharapkan dari hadirnya perguruan tinggi ini menjadikan seluruh masyarakat Kutai Timur, karena awal-awal ada namanya program DAI pembangunan. Secara serentak di Panamerica hadir sarjana penggerak pembangunan agrobisnis didampingi oleh dan pembangunan. Ini komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur di awal bahwa tidak cukup hanya pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang lain, tetapi juga pembangunan manusianya harus dikedepankan. Sehingga setiap kali Pak sampai ke pusat, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, Kutai Timur punya kelebihan khusus, bertani menggratiskan mahasiswa dari 2 perguruan tinggi ini. Kita mendapat apresiasi Pak, kebetulan saya mantan kepala dinas tenaga kerja. Kebijakannya bagaimana menyiapkan sumber daya manusia supaya pembangunan Kutai Timur ini secara serentak bukan hanya di sektor fisiknya saja, tetapi juga lebih terutama kepada
mengembangkan sumber daya manusia. Cerdas emosional, cerdas intelektual, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah cerdas religius. Ini yang kemudian menjadi program utama pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Mudah-mudahan kehadiran Bapak 3 profesor kita yang luar biasa ini di kesempatan hari ini memberikan masukan. Tapi kalau bisa Pak Rektor, jangankan ini aja Pak, kalau bisa mungkin secepatnya kita perlu tinggal lanjuti kerjasama itu agar masyarakat Kutai Timur tidak hanya Pak Sudirman bisa kuliah di sana Pak, tapi kita juga semua bisa kuliah, yang lain juga bisa kuliah di sana, baik itu masyarakat yang biasa maupun mungkin PNS yang bisa digunakan. Kenapa Pak? Kami juga pernah mengirimkan guru di dalam program studi pendidikan agama Islam ke Universitas Muhammadiyah Pak. Waktu itu ya mungkin karena belum ada komunikasi dengan Unisma, seandainya itu mungkin kami juga berpikir untuk mengirimkan itu ke Unisma. Nah, karena pemenuhan standar kompetensi ini wajib kita lakukan Bapak Ibu selama ini, lalu kemudian kita berharap juga kalau STAIS belum mendirikan program pasca untuk kelanjutan, apakah itu program PAI atau program ekonomi syariah dan lain sebagainya, mungkin ada baiknya kita kerjasama dulu dengan Unisma untuk program pasca. Tinggal skenario kerjasama seperti apa? Apakah kalau mungkin bisa ditanggung oleh pemerintah, tentu kita cari legal opininya dulu. Yang saya katakan tadi, anggaran kita cukup besar dan amat sangat besar. Di beberapa tempat Bapak Ibu yang saya hormati, ketika saya mewakili Bupati juga saya sampaikan, saat ini Kutai Timur menjadi seram IKN, menjadi seram IKN. Sehingga posisinya mungkin terlalu tinggi kalau kita katakan dari Kutai Timur untuk Nusantara. Ada program-program pengembangan sumber daya manusia mulai dari SD. Ada sekolah dasar, 9 sekolah dasar yang kita programkan untuk menjadi sekolah Quran. Sekolah dasar negeri Pak. Kalau madrasah, kalau pelatihan kan sudah biasa. Tapi untuk sekolah negeri juga ada program khusus kita agar siswa-siswa di sana kita wajibkan untuk program baca tulis Al-Quran. Ini di sekolah negeri yang kita programkan, sehingga akan terlihat nanti bahwa kita mulai dari generasi muda kita, dari pendidikan usia dini kita programkan yang program itu untuk peningkatan pemahaman agama terhadap anak-anak kita. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, saya menyentuh sedikit terkait dengan materi dari studi general multikulturalisme. Apa yang disampaikan oleh Pak Kiai itu betul Pak, bahwa komposisi masyarakat Kutai Timur ini dari struktur kependudukan 425.000 lebih sekarang Pak sampai hari ini, lonjakannya sangat signifikan. Dari 149.000 sekian di awal pembentukan Kabupaten Kutai Timur, 24 tahun kemudian angkanya sudah mencapai angka 425.000. Peningkatannya bukan mengikuti ternyata Pak angka kelahiran, tetapi lebih banyak disebabkan oleh karena migrasi sebelum isu IKN itu muncul. Ini problem dan ini juga menjadi bonus demografi yang sesungguhnya bagi Kutai Timur. Untuk itulah, mari sama-sama kita pikirkan. Kalau ketika Kemenpan sempat saya sampaikan ke Pak Menteri waktu itu, Pak, kami tidak sekedar memperjuangkan khusus putra daerah Pak,
Tapi Kutai Timur ini adalah Indonesia mini. Kenapa? 49 desa itu ekstransmigrasi. Ada 10 kecamatan, Pak. Dari 18 kecamatan itu awalnya adalah desa-desa transmigrasi. Yang notabene pastilah yang datang itu adalah saudara-saudara kita dari luar, dari etnis Jawa, dari etnis Lombok, dari Bali. Sehingga hampir semua suku bangsa ada di sini. Hampir semua. Nah itulah kemudian topik ini sangat berat diangkat bagaimana multikulturalisme menjadi di sini. Sehingga memang perlu ada kajian-kajian yang harus dilakukan agar perpaduan adat budaya bisa memunculkan, memperkaya budaya Kutai Timur. Akulturasi budaya kita perlukan. Ini yang interaksi sosial perlu dilakukan secara nyata. Ternyata bukan hanya aspek transmigrasinya, Pak. Aspek yang lain, karena kebetulan di Kutai Timur ini berdiri perusahaan-perusahaan besar membuat Kutai Timur menjadi gula bagi pekerja-pekerja. Ini juga bagian yang perlu kita antisipasi agar proses akulturasi budaya kita kembangkan secara damai, secara tenang, sehingga nanti reoknya mungkin ada budaya yang masuk, Jawa yang masuk. Lalu tradisi-tradisi Kutai pada khususnya dan Dayak itu juga akan diilhami sedikit-sedikit diilhami oleh kesenian dan budaya yang dibawa dari luar. Akulturasi akan menjadikan Kutai Timur ini menjadi sangat indah, sangat cantik ke depannya kalau ini kita lakukan dengan baik, terarah dengan baik, termasuk bagaimana menanamkan jiwa religius kepada anak-anak kita. Peran saya sangat luar biasa memainkan. Untuk itulah Bapak Ibu yang saya hormati, program ini jangan berhenti di sini. Khususnya mungkin kerjasama dengan Unisma, lalu kemudian setelah ini perlu membangun kerjasama agar apakah itu namanya pertukaran, kita perlu magang ke sana dosen-dosen kita. Ayo kita diskusikan dengan baik. Dari pihak yayasan ayo kita rumuskan sama-sama, dari pimpinan perguruan tinggi ayo kita rumuskan sama-sama bagaimana yang terbaik untuk peningkatan kualitas, bukan hanya mahasiswa kita, tetapi juga seluruh tenaga pengajar kita yang ada di kampus. Saya kira ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh seluruh pihak dari yayasan, dari Pak Kiai Pak Sugeng. Selamat Pak, saya katakan selamat Pak atas raih program doktor, dan juga selamat Pak Sulasi yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Mewakili Kutai Timur, alhamdulillah hal yang sangat luar biasa. Saya kira itu sekali lagi saya mohon maaf mungkin ada hal yang kurang berkenan dari saya, juga tadi dari saya, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Nun wal ta'ala surut wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.